Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, di mana kita membahas soal-soal matematika di kompetisi sains nasional tingkat kota. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas soal-soal geometri ya. Jadi sekarang kita akan membahas soal-soal teori bilangan. Oke, ini adalah soal yang pertama. Kita lihat. Kita diberikan sebuah persamaan ya. Mn kuadrat tambah Mnp tambah M tambah N tambah P sama dengan Mn tambah Mp tambah Np tambah N kuadrat tambah 2020, di mana P adalah bilangan prima, M dan N adalah bilangan asli, dan N lebih besar daripada 1. Oke. Kalau kita perhatikan bagian ini sama ini ya, ini mengingatkan kita pada sebuah faktorisasi. Jadi kalau ini kita jabarkan, nanti hasilnya adalah MNP dikurang MN dikurang NP dikurang MP ditambah M tambah N tambah P dikurang 1 ya. Jadi kalau yang ini kita pindah ruas ke kiri ya, nanti jadi pemfaktoran ini ya. Tapi ada min satunya, jadi kita pinjam dari sini. Oke, dan sisanya yang ada N kuadrat nih. Oke, 1 dikurang M. Oke. Nah, sekarang ini ada M-1 nya. Bisa kita gabung ya ke sebelah kiri. Ini ada N kuadrat. Ini ada N-1 dikali P-1 sama dengan 2019. Oke. Nah, ini katakanlah B ya. Sebenarnya kita tinggal bagi kasus saja ya untuk B yang merupakan pembagi dari 2019. Nah, faktorisasinya ini 3 dikali 673 ya. Kemudian untuk masing-masing nilai B kita cari nilai N-nya berapa. Oke. Nah, tapi masih terlalu banyak untuk dikulik dari situ ya. Jadi kita cari sesuatu yang lain ya. Nih, coba kita lihat N-1 ya sama N kuadrat ya. Ini kan hampir bisa difaktorin ya. Seandainya ini N kuadrat min 1 gitu. Nanti kan N-1 nya bisa keluar. Ya, jadi kita kurangin 1 dari B. Oke, jadi N-1 nya bisa dikeluarin. Ini N plus 1 ditambah P min 1. Oke. Jadi N min 1 dikali N tambah P. Oke. Nah, ini lebih besar daripada N min 1 ya. Berarti ini lebih besar daripada N min 1 kuadrat, yang artinya N min 1 lebih kecil daripada akar kuadrat dari B min 1. Oke. Ya, seenggaknya ini bisa membatasi nilai N lah ya. Oke, sekarang kita coba cek satu-satu ya kemungkinan nilai B ya. Yang paling besar 2019 ya. Kita akan punya N-1 kurang dari akar 2018 ya. Ini kurang dari 45 ya, karena 45 kuadrat itu 2025. Kemudian apa? N-1 habis membagi 2018. Oke. 2018 pemfaktorannya adalah 2 dikali 1009. Oke. 1009 itu bilangan prima. Jadi kita lihat ya, faktor dari 2018 yang kurang dari 45 itu hanya 1 sama 2 ya. Berarti kemungkinannya N-1 sama dengan 1 atau 2 ya. Berarti N-nya sama dengan 2 atau 3 ya. Nah, kalau kita cari P-nya yang bersesuaian dengan ini ya, ketika N-1 nya 1 berarti 2018 ya, kemudian dikurangi N 2016. Kalau ini berarti 1009 dikurang 3 1006. Oke. Nah, ini tidak mungkin karena
P harusnya adalah bilangan prima. Ya. Oke, jadi kasus yang ini tidak mempunyai solusi. Ya. Kita lihat kasus yang selanjutnya. B sama dengan 673. Ya. Nah, di sini kita punya n-1 kurang dari 672. Ya. Bilangan yang dekat dengan ini adalah 26 ya. 26 kuadrat itu 676. Oke. Kemudian n-1 habis membagi 672. Ya, pemfaktorannya ini 2 pangkat 5 kali 3 kali 7 32 kali 21 ya. Oke, kita cek semua kemungkinannya. Ini bisa 1 2 3 4 6 7 8 9 nggak bisa, 10 11 12 bisa ya, 13 14 15 16 bisa, 17 nggak bisa, 18 19 20 21 bisa, 22 23 24. Oke, nah sampai sini aja karena n-1 kurang dari 26. Oke. Nah sekarang n nya berarti 2 3 4 5 7 8 9 13 15 17 22 25 ya. Oke, nah ini masih terlalu banyak juga nih kalau kita kulik satu-satu ya. Bisa nggak sih kita persempit dulu? Jadi gini, P itu didapatnya dari apa? B-1 sama dengan N-1 kali N plus P. Berarti N plus P sama dengan B-1 dibagi N-1 ya. B-1 nya di sini 672. Berarti ini dibagi N-1, kemudian dikurang N. Oke. Nah, P itu kan bilangan prima ya. Kita lihat kalau N memiliki faktor 2, 3, ataupun 7 ya, nanti P akan habis dibagi oleh 2, 3, atau 7 ya. Jadi kita bisa eliminasi N yang mengandung 2, 3, atau 7. Oke, tersisa 4 kemungkinan. Kita cari aja P nya. Kalau N nya 5 berarti N-1 4, 672 dibagi 4 itu 168 ya. 168 dikurang 5 itu 163. Oke. 163 ini bilangan prima ya. Kita cek. Ya. Kemudian kalau N-nya 13 berarti N-1 nya 12. Ini dibagi 12 berarti 56 dikurang 13, 43. Oke, ini juga bilangan prima. Kemudian kalau N-1 nya 16 berarti dibagi 16, sisa tinggal 2 kali 3 kali 7, 42 dikurang 17 itu cuma 25. Oke, bukan bilangan prima, jadi kita coret. Nah kalau 24 berarti 3 kali 8, sisa tinggal 4 kali 7, 28. 28 dikurang 25, 3. Oke, ini bilangan prima. Oke, jadi dari B-nya sama dengan 673, ini didapat 3 solusi. Oke. Ada lagi kemungkinan yang lain? Kita cek. Kalau B-nya 3 ya, sama B-nya 1. Kalau B-nya 3, maka mau nggak mau N harus sama dengan 1 ya. Nggak mungkin. Kalau B-nya 1 juga N-nya 1. Padahal harusnya N lebih besar daripada 1. Oke, berarti nggak ada solusi yang lain ya. Untuk soal ini hanya ada 3 solusi untuk nilai P, yaitu 3, 43, sama 163. Oke. Oke, ini soal yang kedua. Kita lihat ya.
kita diminta mencari ada berapa A, B, C, D bilangan asli kurang dari 10 pangkat 6 yang memenuhi syarat-syarat ini ya. Jadi B sama dengan A kuadrat plus 1, C sama dengan B kuadrat plus 1, D sama dengan C kuadrat plus 1, dan TA tambah TB tambah TC tambah TD bernilai ganjil. Oke. Nah, di sini ada simbol yang kayak huruf T ya. Sebenarnya dibaca tau hurufnya nanti, tapi kita baca T aja ya. Ini adalah sebuah fungsi yang menyatakan banyaknya faktor positif dari suatu bilangan ya. Misalnya T dari 1 itu sama dengan 1 ya. Kemudian T dari 2 itu adalah 2. Kenapa? Karena bilangan 2 itu punya 2 faktor positif ya, yaitu 1 sama 2 ya. Dan secara umum T dari P di mana P adalah bilangan prima itu selalu sama dengan 2 ya. Contoh lainnya misal T dari 6 ya. Pembaginya 6 berapa aja? 1, 2, sama 3 ya. Berarti T dari 6 sama dengan 3. Oke. Nah, ketika melihat soal ini ya, reaksi pertamanya adalah bingung ya. Harus diapain? Nah, angka yang natural adalah mensubstitusi B, C, D ke sini ya. Tapi sayangnya ya, nggak ada hubungan yang simpel antara TA dengan TA kuadrat plus 1 ya. Jadi ya, setelah disubstitusi gitu kayaknya ribet ya. Jadi mungkin kita harus berpikir lebih sederhana lagi ya. Nah, pernyataan yang diberikan apa? Penjumlahan dari semua nilai T ini adalah ganjil. Oke. Jadi kita lihat nih kaitannya fungsi T dengan dan kapan dia bernilai ganjil. Nih, kalau kita lihat pembagi positif dari sebuah bilangan ya, itu ada yang kecil, ada yang besar ya. Misalnya pembagi dari 12 itu ada 1, 12, kemudian 2, 6, 3, 4. Jadi berpasang-pasangan gitu ya kan. Jadi secara umum nilai TK itu harusnya genap ya kan. Kecuali kalau bilangannya adalah bilangan kuadrat ya. Kenapa? Karena kalau bilangan kuadrat sempurna nanti faktor yang tengah-tengah itu nggak punya pasangan. Misalnya 9 itu kan kuadrat sempurna ya. Faktornya apa aja? 1, 3, sama 9 ya. 1 pasangannya 9, tapi 3 nggak punya pasangan ya. Jadi banyaknya faktor positif dari 9 adalah ganjil. Nah, secara umum bisa kita tulis kayak gini. TK bernilai ganjil jika dan hanya jika K adalah bilangan kuadrat sempurna. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, B sama dengan A kuadrat plus 1. Berarti B nggak mungkin kuadrat sempurna ya, karena nggak ada dua bilangan kuadrat sempurna berurutan yang selisihnya 1 gitu ya. Jadi B, C sama D itu bukan kuadrat sempurna. Yang artinya TB, TC, TD itu genap. Oke. Nah, sekarang kepake nih pernyataannya. Artinya apa? TA harus ganjil ya. Yang artinya A adalah kuadrat sempurna. Oke. Nah, sekarang tugas kita tinggal mencari semua bilangan kuadrat ya A sehingga BCD ini kurang dari 10 pangkat 6 ya. Oke, kita mulai dari yang paling besar yaitu D. D kurang dari 10 pangkat 6. D itu C kuadrat plus 1 ya, kurang dari 10 pangkat 6. Berarti C pasti kurang dari 10 pangkat 3, 1000 ya. Nah, kita bongkar C-nya. Jadi B kuadrat plus 1 ini kurang dari 1000. Berarti B kuadrat kurang dari 999 ya.
bilangan kuadrat yang dekat dengan itu adalah 31 ya. Jadi B kurang dari sama dengan 31. Kemudian kita nyatakan B nya dalam A. Oke, berarti A kurang dari sama dengan 5 ya. Nah, yang berupa bilangan kuadrat kurang dari 5 itu cuma 1 sama 4 ya. Jadi ada dua jawaban ya, A sama dengan 1 dan A sama dengan 4 ya. Jadi ada dua jawaban. Oke, ini soal yang ketiga. Kita diminta mencari bilangan asli n yang paling kecil agar n plus 3 dan 2020 kali n ditambah 1 adalah bilangan kuadrat sempurna. Oke, untuk soal-soal seperti ini biasanya kita misalkan ini A kuadrat, ini B kuadrat gitu ya. Habis itu nanti kita coba cari faktorisasi dan nanti ketemu jawabannya ya. Oke. Nah, kalau kita ambil selisihnya, yang bawah dikurang yang atas ya. Jadi 2019n minus 2 sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Oke. Nah, di sini ada kuadrat ya. Jadi mungkin ada baiknya kita lihat sisa ketika bilangan kuadrat dibagi suatu bilangan tertentu ya. Misalnya bilangan kuadrat kalau dibagi 3 itu sisanya pasti kalau nggak 0, 1 ya, nggak mungkin sisanya 2. Nah, di sini 2019 itu kan kelipatan 3 ya. Jadi kalau kita ambil modulo 3 nanti yang ini habis, kemudian min 2 itu 1. Oke, nah B kuadrat sama A kuadrat itu nilainya cuma bisa 0 atau 1 modulo 3. Supaya selisihnya menghasilkan 1, berarti satu-satunya kemungkinan adalah B kuadratnya 1 mod 3, A kuadratnya 0 mod 3. Yang artinya A adalah kelipatan 3. Nah, sekarang kita lihat modulo yang lain mungkin ya. 2020 itu pemfaktorannya 4 kali 5 kali 101 ya. Jadi kalau kita lihat modulo 4 atau modulo 5 itu nggak begitu berguna ya, karena nanti 2020 n-nya habis begitu aja. Nah, jadi kita lihat mungkin modulo 8 ya. Modulo 8 2020 itu kalau dibagi 8 sisanya berapa? 2016 berarti 4 ya. 4n plus 1 ini kamuran dengan B kuadrat ya. Kalau kita lihat modul 8 bilangan kuadrat itu cuma bisa 0, 1 atau 4 ya sisanya. Oke. Nah, berarti kemungkinannya 4n kamuran dengan 7, 0, 3, 8. Nah, yang ganjil ini nggak mungkin ya, karena 4 kali n kan genap ya. Berarti yang ini bisa kita eliminasi. Jadi 4n pengurangan dengan 0 mod 8. 4n habis dibagi 8, berarti n nya harus genap. Ya. Nah, n genap artinya A ganjil. Jadi kita cari informasi sebanyak mungkin gitu ya tentang A, karena nanti kita mau
kuli nilai A dari yang paling kecil ya, 3, 6, 9 dan seterusnya. Nah, selanjutnya berapa lagi nih? Mod 5 nggak bisa, bilangan prima yang selanjutnya aja ya, 7. Kita lihat mod 7. Nah, kebetulan kalau bilangan kuadrat mod 7 itu hanya ada 0, 1, 2, sama 4. Jadi kalau kita lihat 2020 dibagi 7 itu sisanya juga 4 kebetulan. Nah, ini sisanya 0, 1, 2, atau 4, 7. Oke. Berarti 4N plus 1. Oke, berarti 4N kongruent dengan 6, 0, 1, 3, mau 7. Oke, nah supaya dapat N berarti dikali 2 aja ya. Terkan 8N. 8 itu kongruent dengan 1, mau 7. Jadi nanti ketemu N-nya kongruent dengan 12, mau 7 itu 5. Kemudian ini 0, dan ini 2, ini 6, mau 7. Nah, ini nggak semuanya mungkin ya, karena N ditambah 3 itu harus jadi bilangan kuadrat. Oke. Berarti A kuadrat itu sama dengan N plus 3. Jadi 8 mod 7 itu 1. Ini 3, ini 5, ini 9, mod 7 itu 2. Oke. Nah, tapi bilangan kuadrat itu cuma bisa 0, 1, 2, 4 ya, mod 7. Berarti ini bisa kita eliminasi. Oke, sekarang kita mulai dari A yang paling kecil ya, 3, 9, dan seterusnya sampai ketemu pertama kali ya. Nah, sebelumnya gini ya, kita ingin menyatakan 2020 kali N sebagai B kuadrat min 1 ya. B min 1 kali B plus 1. Nah, kalau A nya 3, nanti ketemu N nya 6 ya, dan 2020 kali 6 itu sama dengan segini pengoktarannya. Ini kan 4 kali 5 kali 1, 1 ya. Oke. Nah, ini nilainya kurang lebih 12.000-an, sekitar 12.000. Berarti nilai B nya itu sekitar 110 ya. Nah, berarti satu-satunya cara menyatakan ini sebagai perkalian dua bilangan yang selisihnya dekat ya, ini hanya dengan 101 ya. Dan sisanya ini berapa? 120. Oke, nah ini kan selisihnya jauh ya, nggak 2. Oke, ini nggak mungkin. Selanjutnya kalau A nya 9 ya, nanti N nya ketemu 78 ya. Nah, 78 ini nggak bisa ya, karena A kuadrat 81 itu nilainya berapa mau 7? 4 ya. 4 mau 7, padahal harusnya 1 atau 2. Oke, berarti ini nggak bisa. Selanjutnya 15 ini ketemu N nya berapa? 222 ya, karena 225 dikurang 3. Nah, ini pengkotarannya ini 2 kali 111 itu 3 kali 31 ya, berarti 2 kali 3, 3, 5, 31, 101. Oke. Nah, ini nilainya sekitar 440.000 ya. Berarti faktor B-nya ini paling kurang lebih 670-an ya. Nah, satu-satunya cara cuma kayak gini. Sisanya 20 kali 31 ya. Nah, ini sama dengan 606 dikali 620. Selisihnya nggak 2 ya. Jadi nggak mungkin. Oke, kalau A nya 21, ini A kuadrat 441 ya. Ini juga nggak mungkin karena mau 7 dia 4.
Nah, kemudian A-nya 26. A-nya 27. Ini ketemu N-nya 726 ya. Kemudian ini faktorannya berapa nih? Ini 6 kali 121 ya. Berarti nah, sekarang ini nilainya kurang lebih berapa? 1.400.000 ya. Berarti B-nya itu kurang lebih 1.200-an ya, 1.200-an. Berarti kita ambil yang paling dekat dengan 1.200 ya, paling 101 dikali 12. Sisanya 11 kuadrat dikali 10. Hasilnya 12 dikali 12 10. Nah, ini selisihnya 2 ya, pas. Jadi ini memenuhi ya. Jadi nilai yang N yang paling kecil adalah 726. Oke, terima kasih.